Halo Sobat Polri, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Ibda Almira Sabira memandu podcast Rim Polri Persembahan bagian penyedia personel Biro Pengendalian Personel SDM Polri. Dalam podcast kali ini kami akan menyajikan sejumlah informasi mengenai penerimaan anggota Polri dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini membuat Sobat Polri penasaran. Bagaimana sih sebetulnya penerimaan anggota Polri? Karena sesaat lagi kami akan memasuki masa-masa seleksi ataupun penerimaan anggota Polri dari beberapa jalur. Sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini Komisaris Besar Polisi Eka Satria Bakti SIK selaku Kepala Bagian Penyedia Personel. Halo Komandan, apa kabar Komandan hari ini? Selamat siang Mbak Mira, terima kasih sudah hadir di tempat podcast kami. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya. Ini sesaat lagi kan kita sudah masuk musim penerimaan anggota Polri, begitu Bapak. Bagaimana sebetulnya berlangsungnya penerimaan anggota Polri dan ada jalur apa saja yang bisa diikuti Sobat Polri semua untuk bisa bergabung bersama kami di sini? Baik, terima kasih Mbak Mira. Jadi kami di tahun anggaran 2022 ini kita akan melaksanakan kegiatan penerimaan Polri yang didahului dengan SPSS. SPSS itu apa? Adalah Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana yang kita awali tahun 2022 ini di bulan Januari. Dan nanti memang betul sekali Mbak Mira bahwa di tahun 2022 ini nanti ada beberapa penerimaan dan itu akan kita laksanakan di sepanjang 2022. Oke, baik Bapak. Ini kan selama ini kan kita tahu ya si PSS itu direkrut dari sumber sarjana begitu ya Bapak, yang paling dekat ini. Apakah seluruh jurusan begitu nanti akan diterima? Apakah hanya beberapa bagian sesuai kebutuhan Polri atau seperti apa Bapak? Baik Mbak Mira, untuk di SPSS di tahun 2022 ini memang ada 32 jurusan dari program pendidikan bersarjana ini, yaitu diantaranya nanti adalah yang berijazah dokter spesialis. Nah, spesialisnya ini adalah spesialis mikrobiologi klinik, kemudian spesialis patologi anatomi, kemudian nanti yang kedua ada S2. S2-nya ini adalah S2 psikologi profesi, S2 ilmu tafsir hadis. Kemudian untuk S1-nya ini cukup banyak Mbak Mira, yaitu S1 kedokteran umum profesi, S1 kedokteran gigi profesi, S1 farmasi profesi atau apoteker, S1 ilmu gizi, kemudian S1 biologi murni, S1 teknik informatika programming, kemudian S1 teknik informatika jaringan, S1 teknik informatika database, kemudian juga ada nanti yang seperti Mbak Mira ini S1 ilmu komunikasi jurnalistik. Oh, ada lagi ya Pak ya, ini ada lagi. Karena biasanya tuh adanya di tahun ganjil Pak, kalau saya perhatikan itu. Iya, tapi ini akhirnya ada ya Pak ya di 2020. Jadi nanti Mbak Mira punya junior lagi. Oh, oke, alhamdulillah. Kemudian S1 ilmu komunikasi, public relation, ya. Kemudian S1 komunikasi dan pengembangan masyarakat, S1 desain komunikasi visual, S1 teknik elektro arus lemah, kemudian S1 teknik metalurgi, S1 teknik industri atau manajemen industri, S1 kimia murni, kemudian S1 hubungan internasional, S1 sastra Jepang, S1 sastra Cina, S1 pendidikan olahraga, S1 teknologi pendidikan, S1 ilmu sejarah, S1 ekonomi manajemen, S1 akuntansi, kemudian S1 semua prodi yang memiliki sertifikat pilot. Berarti dia backgroundnya sarjana apa juga itu nggak apa-apa, tapi punya sertifikat CPLIR tadi ya, license-nya ya Pak ya. Kemudian ada di D4-nya ini adalah ahli nautika tingkat 3, kemudian ahli teknika tingkat 3. Jadi ini kemudian ada juga D4-nya untuk tata laksana angkutan laut dan pelabuhan. Jadi cukup banyak untuk
jalur-jalur atau program pendidikan yang nanti akan kita terima. Jadi kami berpesan untuk calon peserta nanti akan mendaftar agar membuka web pendaftaran Polri ya, yang sudah bisa dibuka langsung mulai hari ini dan tanggal 26 ini sampai dengan nanti tanggal 30. Jadi nanti memang cukup waktunya singkat hanya 5 hari saja. Jadi mohon nanti para peserta ini segera bisa mempersiapkan diri, baik itu secara administrasinya, kemudian secara nanti akan dites itu baik kesehatan, psikologi, dan secara akademisnya. Demikian yang persyaratan administrasi ini perlu diperhatikan ya Pak ya, karena jarak waktu yang hanya 5 hari begitu Pak, berarti Sobat Polri semua tuh betul-betul harus mempersiapkan persyaratan administrasinya. Dan berarti ini untuk kuota sendiri tidak dibataskan, misalnya Polda ini berapa, Polda sekian berapa, itu enggak ya Pak ya, berarti sesuai kemampuan peserta sendiri gitu. Ya, jadi memang pendaftaran ini dibuka seluas-luasnya bagi yang memenuhi syarat, dan nantinya sistem rankingnya itu secara nasional Mbak. Jadi karena ini kita kebutuhannya sesuai prodi, silakan mendaftar di Polda di mana dia tinggal, tapi nanti sistem penilaian atau perankingannya itu secara nasional. Jadi nanti misalnya yang dokter spesialis ini nanti akan bersaing dengan sesama dokter spesialis gitu. Atau S1 farmasi, dia secara nasional bersaing dengan yang sesuai jurusan, bukan kuotanya dibagi-bagi per daerah. Gitu, bukan ya Bapak, berarti tetap saingannya itu sesama jurusan gitu ya Pak ya. Jadi lawannya sendiri adalah jurusannya sendiri begitu. Nanti materi tesnya juga disesuaikan ya Pak ya dengan jurusan tersebut. Betul Pak. Jadi terutama yang aspek tes kompetensi keahlian itu, baik itu nanti segi pengetahuannya, kepribadian dan keterampilan itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Berarti harus betul-betul dipersiapkan ya Pak, karena sesaat lagi juga sudah mau habis gitu, waktu nanti minggu depan juga sudah ditutup gitu ya Pak, langsung nanti dilanjutkan mungkin verifikasi dan lain-lain, karena pengalaman saya tahun sebelumnya juga langsung verifikasi, kemudian juga tes dan lain-lainnya, itu butuh persiapan yang sangat matang gitu Bapak. Baik Bapak, pesannya untuk Sobat Polri, Bapak mungkin sekali ada yang perlu diperhatikan betul-betul agar tidak ada yang gugur pada saat pemeriksaan administrasi, karena beberapa banyak yang gugur pada saat itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mira. Pesan kami untuk sahabat Polri yang akan mendaftar sebagai anggota Polri melalui jalur SPSS ini, agar bisa memperdomani waktu yang telah kami siapkan sehingga administrasi masih bisa dikejar untuk seperti legalistik dan seterusnya itu bisa secepatnya untuk diurus gitu. Betul Bapak. Ya Bapak. Terima kasih Bapak Komisaris Besar Polisi Eka Satria Bakti SIK selaku Kepala Bagian Penyedia Personel Biro Pengendalian Personel SDM Polri. Terima kasih Bapak sekali lagi atas informasinya dan juga salam sehat Bapak, selamat bertugas kembali. Sobat Polri, demikian pembahasan podcast kali ini dalam podcast Rimpori tentang penerimaan anggota Polri yang dalam waktu dekat ini adalah penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana bersama dengan Komisaris Besar Polisi Eka Satria Bakti SIK selaku Kepala Bagian Penyedia Personel Biro Pengendalian Personel SSDM Polri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam presisi.